Shalom, jemaat Tuhan yang sangat saya kasihi. Lebih daripada segalanya Tuhan mengasihi kita. Semoga hari ini kita sudah dimulai dengan sukacita. Tadi semua jemaat di rumah sudah mulai berdoa, menyembah, mempersiapkan diri untuk pelayanan, untuk ibadah hari ini. Dan jangan sampai lupa tertawa, karena tertawa itu penting. Nah, hari ini mungkin juga Anda sudah mulai sedikit tersipu ketika melihat di belakang saya judul tema khotbah hari ini yaitu adalah terbalik. Dan bukankah ini yang terjadi di hari-hari terakhir? Yang jahat bisa menjadi baik, yang baik bisa menjadi jahat, semua serba terbalik-balik. Nah, tetapi yang kita akan bahas bukan apa yang terjadi dengan dunia. Biarlah apa yang terjadi dengan dunia, ya biarlah itu terjadi. Tetapi yang saya ingin kita sama-sama pelajari, yaitu adalah Filipi 2 ayat yang ke-5. Filipi 2 ayat yang ke-5 kita akan pelajari. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang sangat indah, yang sangat dalam. Dan ini adalah Yesus sendiri. Paulus berkata kepada jemaat Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang saya ingin bahas bukan perasaan Kristus, yang saya ingin bahas yaitu adalah pikiran Kristus Yesus. Nah, pikiran Kristus dalam bahasa Ibrani, saya pelajari, itu menggunakan kata proneo. Dan apa arti daripada arti Ibrani dari proneo? Yaitu adalah untuk melatih pikiran. Ini menarik. Yang menarik adalah kata melatih pikiran. Dibutuhkan intensitas, dibutuhkan disiplin, dibutuhkan komitmen. Melatih pikiran secara intensif dengan perhatian atau ketaatan. Jadilah seperti satu sama pikiran, hormati, nikmati, dan pikirkan. Itu adalah arti secara keseluruhan dari proneo. Nah, kata melatih ini menarik perhatian saya. Jadi kalau Anda tanya bagaimana caranya agar kita dengan segala sesuatu yang sangat terbatas, logika kita terbatas, akal sehat kita tidak sangat terbatas, sedangkan Tuhan kita nalarnya tidak terbatas, caranya tidak terbatas, logikanya tidak terbatas, akal sehatnya tidak terbatas. Gimana untuk menjadi seperti apa yang pesan Paulus kepada jemaat Filipi, bahwa kita harus sepikiran dan seperasaan. Maka dari kata proneo, saya sampai pada kesimpulan menjadi sepikiran dengan Yesus adalah proses seumur hidup. Melalui pembacaan, melalui meditasi firman Tuhan, juga ditambah dengan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Saudara, gereja kita oleh karena anugerah, saya pada sebuah titik ternyata ada salah seorang jemaat yang punya keahlian mixing dan mastering. Dan kalau Anda hari ini mendengarkan ibadah online ini bukan mendengar dari handphone, bukan mendengar dari laptop, bukan mendengar dari TV, tapi Anda mendengar dengan menggunakan earphone atau headset. Saudaraku, kualitasnya itu sangat luar biasa baiknya. Yang mana jemaat ini satu titik berkata, mau bikin mini album. Dan akhirnya kita bicara dengan teman-teman di RP 232 yang ternyata kita bisa kumpulkan dengan cepat 4 lagu atau 5 lagu sendiri yang dikarang oleh anak-anak kita. Dan apa yang terjadi ketika akan dimulai, kok segala sesuatunya serba gampang. Mixing, mastering, Tuhan kirimkan. Tiba-tiba ketika kita bikin video klip, ada orang yang
ahli video yang ternyata biasa di ibadah yang ke-7 ketika gereja kita offline berlangsung. Tuhan kirimkan, lagunya Tuhan kirimkan, pemusiknya Tuhan kirimkan, worship leadernya Tuhan kirimkan. Udah gitu setelah itu ternyata harus ada lagi proses-proses editing di lagu, editing di video. Tuhan kirimkan orang-orang profesional yang tiba-tiba ya saya memberikan hati, memberikan waktu untuk pembuatan mini album ini. Bukan hanya kita mendengar firman Tuhan, membaca, merenungkan, meditasi. Tetapi saya pada sebuah titik Keisha bilang begini, iya ya kalau memang proyeknya Tuhan kok bet. Nah itu bahasanya Keisha. Kok semuanya jadi serba gampang, jadi serba mudah, jadi kok sepertinya serba lancar seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu juga akan membuat kita bisa berlatih secara intensif, berlatih secara konstan, berlatih secara terus-menerus untuk kita punya pikiran Kristus. Saya tahu terbatas, tapi pengalaman ini akan membuat kita semakin kaya. Pengenalan kita akan Tuhan. Nah ini penting, kenapa? Karena kita tahu persis yang namanya yang dipandang baik oleh Tuhan, itu terbalik dengan yang dipandang baik oleh manusia. Itu jelas. Apa yang dipandang baik oleh manusia, itu terbalik dengan apa yang dipandang baik oleh Tuhan. Selalu seringkali terbalik sedemikian rupa. Misalnya saya kasih contoh sederhana, yaitu adalah atau kita langsung saja, kita lihat ayat-ayatnya. Contoh-contohnya kita lihat dari Alkitab. Supaya kita membuka hati, membuka pikiran untuk kita belajar mengenai hal ini. Kita akan buka Matius 19 ayat yang ke-16. Apa yang baik menurut manusia, terbalik dengan apa yang baik, apa yang dikatakan Tuhan. Matius 19 ayat yang ke-16, perikopnya adalah orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya, di ayat yang ke-16 ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, hampir semua Alkitab berbahasa Inggris tidak menggunakan kata teacher. Hampir semua Alkitab berbahasa Inggris menggunakan good teacher. Jadi ada kata baik. Jadi si orang muda ini dengan jelas berkata bahwa engkau adalah guru yang baik. Apa yang terjadi? Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu hebat. Kepadanya semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, perhatikan. Pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan kita semua tahu, respon daripada anak muda kaya ini, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Padahal di awal anak muda ini berkata, hey good teacher, engkau adalah guru yang baik. Dan dia berkata, apa yang harus kuperbuat agar aku masuk kerajaan sorga? Yesus dengan jelas berkata, lakukan 1, 2, 3, 4. Dan orang muda ini berkata, semua 4-4-nya sudah. Tapi ada satu yang Yesus katakan, jual dan berikan kepada orang miskin. Bukankah apa yang manusia pikir baik, terbalik dengan apa yang Tuhan pikir baik? Ini penting. Kita berpikir bahwa terima sebanyak-banyaknya itulah yang baik. Dulang
sebanyak-banyaklah. Itulah yang baik. Berkat, uang, harta, kekayaan, kebahagiaan, itu dulang semuanya dengan baik. Itu pikiran kita tentang baik. Padahal tentang Tuhan, pemikirannya terbalik. Justru jual semua hartamu dan berikanlah kepada orang miskin. Sangat terbalik. Dan saya berdoa, kita semakin hari semakin cerdas, kita semakin hari semakin mengenal kehendak Tuhan. Dan kita semakin sepikiran dengan Kristus. Ayatnya dengan jelas berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya masuk kerajaan sorga. Dan ayat di bawahnya berkata, sekali lagi aku berkata kepadamu lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lubang jarum itu adalah pada zaman Yesus. Itu sepasang balok yang ditegakkan di atas tanah begitu. Untuk mengapit rapat kepala daripada si unta. Jadi diapit rapat pada zaman Yesus itulah konteks lubang jarum. Diapit sedemikian rupa lubang jarum ini untuk dimandikan itu unta. Agar apa? Agar unta itu tidak bergerak. Agar unta itu tidak meronta. Dan apa yang terjadi justru ketika unta itu, ketika tubuhnya masih basah, itulah saat yang tepat. Unta itu ditarik dari lubang jarum. Unta itu dilepaskan dari lubang jarum selagi badannya masih basah. Nilai apa yang kita bisa pelajari di sini? Yaitu lubang jarum menyiratkan bahwa orang kaya itu sudah terjerat oleh harta, terjerat oleh kekayaan, harus dimandikan, harus dibersihkan, harus dikuduskan agar pemikirannya, sikap percaya dan perilakunya yang terlalu dirasuki dunia ini, dirasuki oleh harta ini harus dimandikan, harus dikuduskan. Itu konteks daripada apa yang dikatakan Yesus. Pemikiran kita harus terus dikuduskan, pemikiran kita harus terus disucikan, pemikiran kita harus terus dimurnikan. Agar kita tidak sefatal orang kaya ini. Yang menurut manusia menerima itu yang adalah baik, tapi ternyata menurut Tuhan berbeda. Terbalik berpikirnya. Menurut Tuhan justru memberi kepada sesama itulah yang terbaik. Kita lihat bagian ayat di bawah ini. Ada sesuatu yang indah yang saya ingin katakan kepada Anda. Ada satu nilai yang hebat ketika itu Yesus ada di Betania. Saya selalu bilang dalam khotbah-khotbah saya, Yesus tidak pernah tinggal di Yerusalem. Dia selalu tinggal di Betania. Tapi pagi hari itu Yesus meninggalkan Betania dengan semangatnya. Tetapi didapati Alkitab, Matius 21 ayat 18, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota. Yesus merasa lapar. Pagi-pagi itu dia ingin dengan bersemangatnya melayani. Bersemangatnya dia ingin berjumpa dengan banyak orang di kota yaitu Yerusalem. Tapi ketika itu ternyata dia tidak breakfast, dia enggak sarapan dan dalam perjalanan dia lapar. Alkitab dengan jelas berkata ayat 19, dekat jalan ia melihat pohon ara. Lalu pergi ke situ tapi ia tidak mendapat apa-apa dari pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu engkau tidak akan berbuah lagi untuk selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Bukankah yang dinikmati daripada sebuah pohon itu adalah buahnya? Itu pikiran Kristus. Dan kita juga mengerti hal itu. Bahwa yang namanya buah daripada pohon itu dinikmati. Tetapi ada pikiran yang terbalik di sini yang indah. Yang yuk sama-sama kita merenungkan. Manusia berpikir buah itu harus dinikmati oleh pohon. Iya. Buah itu harus dinikmati oleh pohon. Tetapi Tuhan berpikir terbalik. Tuhan berpikir justru ketika pohon itu berbuah, yang menikmati harus sekeliling. Ini luar biasa. Ini kedalaman yang begitu hebat.
Banyak orang berpikir saya sudah punya talenta, saya punya kemampuan, saya punya kebiasaan, saya yang harus menikmati. Buah itu harus pohonnya yang menikmati. Buah itu harus yang pertama kali menikmati, ya pohonnya dong. Dia yang bersusah payah, dia sudah mengupayakan, dia badannya menjadi lebih berat oleh karena buah. Loh kok malah yang menikmati orang lain, itu Tuhan. Itu Tuhan. Dan kegagalan banyak orang Kristen di sini. Kita berpikir terbalik dengan Tuhan. Kita pikir kita kaya, kita punya uang, kita punya talenta, kita punya hikmat, kita punya pengalaman. Buah itu harus dinikmati terlebih dahulu oleh pohon. Tapi ternyata prinsip firman Tuhan. Bahwa yang namanya buah itu harus dinikmati oleh orang sekelilingnya. Bahkan binatang sekelilingnya. Bahkan orang-orang yang di luar pohon. Dan saya berdoa jemaat Tuhan bisa nangkep pikiran Tuhan ini. Dan saya tahu persis Anda akan jadi orang yang sangat bahagia. Tapi kalau kita hanya berpikir bahwa semua ini untuk saya. Untuk kejayaan saya. Saya supaya didapati sebagai orang yang diberkati. Saya didapati sebagai firman Tuhan yang digenapi. Saya hidup berkelimpahan. Saya pohonnya, saya yang mengusahakan, saya yang mengupayakan, saya banting tulang dari pagi sampai sore. Dan akhirnya kecewa, kenapa? Karena buah itu tidak dinikmati oleh pohon. Itu manusia yang berpikir begitu. Tapi Tuhan berpikir berbeda. Justru yang namanya buah dinikmati oleh banyak orang. Dan saya tidak perlu panjang lebar dalam hal ini. Saya bersuka cita dengan segala keberadaan walaupun kita pandemi. Justru apa yang ada pada kita, bukan kita, ya kita diizinkan menikmati. Tapi lebih daripada segalanya, talenta apa yang kita punya. Saya bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan melalui gereja online di IRC Sawangan. Saya bersyukur dengan orang-orang yang bukan hanya punya komitmen, tetapi juga punya chemistry dengan saya. Soal kompetensi, karena dibutuhkan 3C menurut saya. Untuk kita berkembang dan kita menjadi hebat. Yang pertama yaitu kompetensi, kemampuan kita. Kita nggak bisa kerja sama dengan orang yang nggak bisa. Kita harus bekerja sama dengan orang-orang yang bisa, kompetensi. Tapi komitmen juga penting. Chemistry juga penting. Jangan sampai saya berkata ke kiri, enggak bisa Pak, saya ke kanan. Ayo kita melangkah ke kanan, enggak bisa Pak, kita ke utara. Itu berarti kita nggak punya chemistry. Saya tidak akan pilih walaupun dia pintar tapi nggak punya chemistry. Percuma. Tetapi soal kompetensi kita terus upgrade. Kita terus menjadi lebih baik. Seperti tadi saya bersaksi di awal. Bagaimana kita dari langkah ke langkah naik pelan-pelan. Karena kita cuma berpikir sederhana. Kita berpikir sederhana. Biarlah IRC Sawangan ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Bukan hanya jemaat yang setia beribadah setiap harinya. Mungkin ada beberapa Anda iya ya. Di gereja IRC Sawangan, di gereja lain gak perlu tuh ada subtitles bahasa Inggris. Enggak, karena hidup kami sadar bahwa hidup kami bukan hanya untuk dinikmati oleh diri sendiri. Tapi apa yang kami bisa berikan oleh gereja online ini. Kita bisa berikan untuk orang banyak. Sekeliling bisa melihat karena kita adalah suratan yang terbuka. Siapapun bisa buka channel YouTube dan diberkati Tuhan. Dan saudara, yang hari ini Anda mengikuti ibadah ini premier, Anda ketik sesuatu di live chat Anda, Tuhan memberkati, berkat Tuhan berlimpah, selamat hari Minggu, on fire, tetap sehat selalu. Say something biar sekeliling menikmati. Nanti setelah ibadah premier selesai, live chat sudah ditutup, Anda bisa lihat ketik sesuatu di komentar. Anda ketik sesuatu yang membangun, ketik sesuatu yang menguatkan, ketik sesuatu agar apa yang baik itu bukan untuk Anda saja. Tapi orang-orang di sekitar walaupun sekedar ketikan di komentar. Hanya like, subscribe, share, IRC Sawangan, Anda bagikan kepada banyak orang. Itu berarti adalah pohon yang berbuah. Pohon itu bertumbuh. Dan ketika itu didapati jelas bahwa penuh dengan daun. Percuma penuh dengan daun kalau tidak berbuah. Dan kita sekarang mengerti buah itu dinikmati oleh sekeliling. Kita belajar terus.
Ada 2 bagian firman Tuhan yang indah yang kita akan pelajari agar saya berdoa dari 4 bagian apa yang terjadi dengan Yesus ketika itu. Kita menjadi lebih pandai, kita menjadi lebih cerdas, dan hidup kita selaras dengan pikiran Tuhan. Kita lihat sekarang Matius 14, ayat yang kelima. Saya akan berbicara soal bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi kita akan bahas apa yang dilihat oleh Matius dan apa yang dilihat oleh Yohanes. Tetapi di perikop yang sama. Kita lihat. Ayat yang 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya. Dan berkata tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Di ayat di atasnya Yesus berkata ini orang berbondong-bondong sudah mengikuti kita bermalam-malam. Mereka lapar, mereka kehausan. Dan murid-muridnya memberitahukan kepada Yesus tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Reaksi Yesus seperti apa? Pikiran Yesus seperti apa? Berbeda dengan manusia pada umumnya. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu berilah mereka makanan. Orang berpikir membeli. Tetapi Yesus berpikir memberi. Itu sesuatu yang berbeda. Maka manusia berpikir untuk membeli kebutuhannya. Biar orang lain bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Yang penting di masa pandemi ini keluarga saya cukup. Yang penting di masa pandemi ini saya bisa melakukan apa yang saya mau. Orang juga tahu ini zaman susah. Nggak peduli sama orang. Kalau orang mau beli sendiri. Itu pikiran manusia. Terbalik dengan Tuhan. Justru Tuhan berkata yang telah diberkati kita memberi kepada sesamanya. Mungkin Anda berkata saya kekurangan, mungkin Anda berkata saya baru kehilangan pekerjaan, tetapi apa saja yang Anda terima hari ini, ketahuilah di dalamnya ada benih untuk ditabur dan di dalamnya ada roti untuk dimakan. Tidak semua roti itu harus dimakan, tetap harus ada yang dibagikan. Saudaraku, ada seseorang, orang Jawa jemaat kita yang pernah mengatakan di tempat parkiran di depan, dia bilang gini, benar Pak Pendeta. Ada yang namanya istilah Jawa. Minum nggak minum tetap harus kencing. Itu menarik. Dia menggunakan pakai bahasa Jawa, saya lupa bahasa Jawanya. Tapi dia berkata, minum nggak minum tetap harus kencing. Walaupun tidak ada asupan-asupan sekalipun. Tetap ada sesuatu yang harus kita keluarkan. Untuk apa? Dinikmati oleh banyak orang. Ketika murid-muridnya berkata, suruh mereka pergi ke kampung-kampung, membeli kebutuhan. Yesus punya pikiran terbalik. Bagi Anda dan saya yang lebih beruntung dibandingkan yang kurang beruntung. Biarlah kita datang untuk memberi apa yang menjadi kebutuhan orang di sekeliling kita. Kita akan lihat bagian dari kitab Yohanes, indah. Kitab Yohanes berkata, sesuatu yang luar biasa. Sebentar, kitab Yohanes berkata, Yohanes 6 ayat yang ke-11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Perhatikan, ketika mereka datang ternyata yang ada cuma apa? 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Dan apa yang dilakukan Yesus? Ini sesuatu yang terbalik dengan manusia, menurut saya. Kenapa? Karena ketika itu dia mengangkat, itu yang namanya makanan itu, ia mengucap syukur. Dan ketika dia mengucap syukur, sesuatu yang hebat terjadi. 2 ekor ikan 5 ketul roti, itu berlipat kali ganda, bahkan sisa 12 bakul. Saudaraku, manusia berpikir bersyukur setelah menerima yang baik. Tapi tolong perhatikan, ini pesan kuat. Yesus berpikir, kita bersyukur dulu, baru persediaan dinyatakan. Tolong semua jemaat katakan amin. Semua yang mengikuti live premier ibadah ini, tolong katakan amin di live chat Anda. Anda yang mengikuti setelah premier, Anda
sampaikan di komen Anda. Saudaraku, manusia berpikir bahwa kita bersyukur kalau kita terima sesuatu yang baik. Sesuatu yang lebih baik. Pekerjaan yang lebih baik, saya mengucap syukur. Pekerjaan yang lebih baik, saya mengucap syukur. Bisnis yang lebih baik, saya mengucap syukur. Kesehatan saya disembuh, saya mengucap syukur. Berbeda dengan Tuhan. Justru dia ketika kepepet, ketika dia melihat begitu banyak orang. Di tangannya cuma ada 2 ketul roti, 2 ekor ikan 5 ketul roti. Dia mengadah ke langit dan dia bersyukur. Dan ternyata setelah dia bersyukur, persediaannya dinyatakan. Dia berpikir terbalik dengan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Alkitab berkata demikian. Masuklah pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Jadi pintu gerbang untuk kita masuk di dalamnya yang adalah sukacita, yang di dalamnya adalah kemenangan, di dalamnya adalah mukjizat. Yaitu adalah ucapan syukur. Kita lihat bagian daripada apa yang terjadi dengan Lazarus. Ini satu perikop yang terkenal. Saya bisa baca dari ayat yang ke-1, tetapi langsung saja kita akan lihat ayat demi ayat Yohanes pasal yang ke-11. Sebentar, Yohanes pasal yang ke-11, yaitu adalah ayat yang ke-41. Sebentar, laptop saya ngadat. Tenang, sabar. 41. 42, 43, sampai ya dengan ayat 43. Demikian firman Tuhan. Pelan-pelan. Ketika itu sudah sampai di kubur Lazarus, ada sesuatu yang indah daripada doa Yesus yang kita harus pikirkan. Yang kita harus selama hari ini. Maka mereka mengangkat batu itu. Jadi diangkat batunya. Dengan kasat mata Yesus sudah melihat di dalamnya ada Lazarus yang 4 hari mati. Dan ada sesuatu yang indah dari doa Yesus, tolong diperhatikan. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Karena engkau telah mendengarkan aku. Ini indah. Saya mau berkata kepada Anda, yuk sama-sama kita mulai hari ini kita berdoa. Bapak, aku mengucap syukur kepadamu. Bahwa semua doaku didengar Tuhan. Dan ketahuilah semua doa Anda didengar Tuhan. Tapi yang diawali dengan ucapan syukur. Banyak orang yang mengucap syukur kalau terima berkatnya dulu, mukjizatnya dulu, kemenangannya dulu, baru bersyukur. Tapi Yesus ketika diperhadapkan, batu itu disingkirkan. Dia berkata, aku mengucap syukur, indah, dahsyat, bahwa engkau selalu mendengarkan doa-doaku. Dan apa yang terjadi? Ayat di bawahnya, ayat 42, kau tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dia berkata bahwa semua engkau Tuhan mendengar. Dan perhatikan ayat yang ke-42. Kau tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berada di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan perhatikan, dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Manusia berpikir bersyukur setelah mukjizat terjadi. Tapi Tuhan berpikir terbalik. Tuhan bersyukur dulu. Yesus bersyukur dulu sebelum mukjizat terjadi. Ternyata bersyukur itulah pintu gerbang untuk kita melihat mukjizat Allah dinyatakan, kemuliaan Allah dinyatakan. Dan saya berdoa ketika kita dari waktu ke waktu menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Dia. Tidak terbalik. Tapi diselaraskan sedemikian rupa dari pengenalan kita akan Tuhan. Dari waktu ke waktu kita baca firman Tuhan. Dari waktu ke waktu kita merenungkan, meditasi firman Tuhan. Dan kita punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah. Saya begitu yakin kita akan semakin mengerti dan menyelaraskan pikiran kita
dengan pikiran Kristus. Dan bersiaplah, mukjizat pasti terjadi dalam kehidupan Anda. Bersiaplah, kemenangan pasti terjadi dalam kehidupan Anda. Tetapi kembali perhatikan, Anda harus punya pikiran seperti yang Tuhan pikirkan. Buah tidak dinikmati oleh pohon. Buah dinikmati oleh sekelilingnya. Dan itulah indahnya kita adalah Kristus. Kita diberkati untuk jadi berkat. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, katakan katakan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Are you ready? Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib
menerima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.